Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dalam acara Ayo Mengaji, Generasi Cerdas, Generasi Qur'ani. Halo bisa di rumah yang baru bergabung, yang mengucapkan selamat bergabung. Ambil Al-Qur'annya, buka pada Quran Surah An-Najm nomor surah ke-53. Kita mulai dari ayat ke-33 dan ayat ke-44. Nah, jadi bisa di rumah tadi kita sudah membaca secara mujawwad, lalu kita sedikit menjelaskan tentang makna yang terkandung dari pembahasan kita pada hari ini, yang kita garis bawahi bahwasanya kita akan mendapatkan, memperoleh atas apa yang diusahakan. Jadi di ayat yang lain kata Allah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Jadi sesungguhnya kata Allah, inna nahnu nuhyil mauta. Jadi kami yang menghidupkan kamu setelah mematikan, ya, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu, dan mencatat setiap apa yang kamu lakukan dan bekas-bekas yang kamu tinggalkan. Itu bukti bahwasanya apa yang kita lakukan di dunia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bekas yang kita tinggalkan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan adalah amal baik, dan bekas yang kita tinggalkan adalah sesuatu yang baik, sehingga orang mengikuti jejak-jejak yang baik yang kita tinggalkan, sehingga dia berubah, dia akan menjadi sebuah amal jariyah, ya, amal yang baik yang terus mengalir nantinya, bukan justru dosa jariyah, keburukan-burukan yang kita tinggalkan yang dapat mendatangkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Sekarang mari kita baca, ya. Jadi teman-teman kita di studio yang pada hari ini sebagai sampel belajar. Jadi misalnya di rumah mereka juga dalam proses belajar, ada salah itu biasa, tapi yang penting ditekankan di sini adalah bagaimana kita berusaha untuk memperbaiki bacaan-bacaan Al-Qur'an kita sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Kita mulai, ya, dari ayat 33 sampai dengan 34, 2 ayat, ya, 33 34. Kita mulai dari Alesya. Silakan Alesya. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aitalladzi tawalla wa a'ta qalilan wa akda. Oke. Diulang lagi, Septi, silakan diulang 33 dan 34. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aitallazi yatawalla wa a'ta qalilan wa akda. Oke. Silakan Delva. Ulang kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aitalladzi tawalla wa a'ta qalilan wa akda. Oke. Terakhir Kurnia, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aitalladzi tawalla wa a'ta qalilan wa akda. Oke, baik. Nah, sekarang perhatikan, kita bahas, ya, apa yang perlu kita koreksi dari bacaan teman-teman kita yang ada di studio, juga kita bahas secara umum nih, wakil dari pusat di rumah. Kita lihat di ayat ke-33, Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aitalladzi tawalla. Jadi perhatikan fungsi ya yang pertama, saya ingin menjelaskan fungsi ya. Jadi mat, kita bicara mat dulu. Kalau di Iqra 2 biasanya kan sudah ada panjang-panjang, ya.
Kalau dia berharokat fathah, maka yang memanjangkan adalah alif atau tandanya berdiri a. Ada alif depannya maka panjang a, atau tandanya berdiri yang merah menjadi berdiri maka dibaca panjang 2 harokat. Nah, ketika dia berharokat kasroh i, ya, itu yang memanjangkan adalah huruf ya mati. Ya, i ada yang mati, i maka panjang. Kalau dia seandainya harokatnya fathah, ada yang mati, dia bukan dipanjangkan tapi menjadi ai. Nah, itu ya. Kalau ya dhammah tidak mungkin ketemu dengan ya mati karena bukan jodohnya. Nah, ini. Lalu ketika dia dhammah, yang memanjangkan adalah waw sukun atau waw mati. U ada waw mati jadi u dipanjangkan. Tapi ketika dia fathah ada waw mati, dia bukan dibaca panjang tapi au. Dia tidak panjang. Nah, seperti di ayat ke-33 kita lihat perbedaan antara aita sama alladhi, ya. Afara'aita, ya. Afara'aita, apakah panjang? Tidak. Karena jodoh harokat fathah, tanda fathah itu bukan ya sukun. Ya sukun itu jodohnya adalah kasrah. Maka dia tidak dibaca panjang. Nah, jadi misalnya di rumah kadang kita dengar nih, ada yang baca afara'aita, tidak boleh. Ya, karena alif atau amzah itu tidak dipanjangkan dengan ya sukun atau ya mati. Gitu ya. Afara'aita ladzi, itu baru panjang. Karena memang jodohnya kasrah, tanda kasroh, ya, syakelnya kasroh itu di depannya ada ya sukun, maka dia dibaca panjang 2 harokat. Jadi fara'aital ladzi, gitu ya, fara'aital ladzi tawalla. Seperti lam itu ya, lam tandanya berdiri kan, ketika tandanya fathah, tandanya berdiri tegak, maka dia dibaca panjang, ya. Afara'aita alladzi tawalla, gitu ya. Afara'aita alladzi tawalla. Yang kedua, perhatikan huruf dha, dzal, ya. Alladzi, dza, dzi, dzu, bad, ya. Jadi tempat keluar hurufnya itu adalah ujung lidah disentuhkan dengan ujung gigi bagian atas. Dzadzi, dzu, bad, ya. Alladzi tawalla, afara'ai, ra-nya tebal kan, ya. Afara'aita alladzi tawalla, itu ya. Kita ulang. Afara'aita alladzi tawalla, itu ya. Nah, lalu di ayat ke-34, ya, di ayat ke-34, wa a'ta, ain, hati-hati jangan terpantul. Ain itu bukan huruf yang ketika dia sukun dia sifatul hurufnya memantul, bukan. Jangan wa a'ta, enggak boleh. Wa a'ta, biarkan dia ngalir. Wa a'ta, ya, wa a'ta a'i'u ba, biarkan dia ngalir. Wa a'ta qalilan wa, ya, ada qali, qaqiqu, lalu li, lawa, ada lam, ya. Lam itu fathah, hukumnya adalah idgham. Idgham apa? Nah, akan kita bahas tentunya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Ayo Mengaji, Generasi Cerdas, Generasi Quran.